sampai 5 juta per hari dapat jualan talas satu di sini doang. Dulu tuh. Ya iya, saya aja perasaan ditepuk-tepuk kayak mimpi. Biasa kita kulit nyangkul cuma dapat 25.000, dapat uang 30.000 seharian langsung dapat 5 juta ya kayak minta gimana. Kemarin waktu saya dikenal orang itu sampai nggak bisa ngeladenin, ya gimana? Itu tahun berapa, Mang? 2014 saya naik, 2014 alhamdulillah. Diliput sama Ya, sama Pak Bondan sama liputan 6 siang SCTV Trans 7 SCTV terus MMC TV acara Plesir. Ya, acara Plesir waktu itu. Akhirnya pas saya gini sedikit harus kontrol terus. Ini udah kasih garam. Oh, Langsung aja, soalnya udah dikasih garam jadi udah biar agak ini dulu. Ini kurang lebih berapa menit nih, Bang? Ini kurang lebih 15 sampai 20 menit udah matang kayak gini. Oh, nanti matangnya kayak gini ya. Ini tadinya warnanya kuning, berhubung kadar airnya tinggi jadi agak ungu ini talasnya, ada bintik ungunya. Nah, ini kelapanya kehabisan, kita tambah lagi kelapanya. Kasih garam dikit biar ada rasa. Berapa kilo sehari, Mang? Ya, Kelapa. kelapa berapa ya tadi? Semua ya. Berapa kemarin? 150.000 sehari itu. Gak tahu berapa soalnya udah langganannya, berapa kilo atau berapanya gitu. Pokoknya segitu ya? Segitu, kadang ini juga udah nambah lagi 30.000 nih. Oh, 30.000 segini. Iya. Berarti 5 bungkus ini? Iya, 5 bungkus ini. Ini juga kelapanya jangan terlalu tua. Kalau tua juga kurang enak, jadi keras, jadi nggak ada manis. Ini kita masukin sini. Ini yang udah matang angkat. Kita kukus kelapanya. Oh, dikukus juga ya? Biar kuat. Ini kelapanya biar kuat. Jadi ada yang dimakan malam, jadi tak nggak sanksi basi gitu kan. Itu kalau gulanya gula aren apa? Gulanya gula aren. Gula aren, jadi jangan ada, kalau ada gula kelapa pasti ada saus kelapanya. Udah gitu bedanya itu kalau diparutnya juga wangi. Oh, ini? Iya. Mangga? Berapa bungkus? Berapa? Gula apa, Haji? Nah. Jadi dulu kan saya nanam talas. Nanam talas itu saya nanam 1.200 batang. Nah, udah gitu saya jual sama bandar. Udah jadi uang 2.200.000 waktu dulu itu 2000-an. Pas saya udah barang udah mau hancur, dia nggak sanggup jadiin uang, makanya dikembaliin sama saya. Tapi uang pengganti saya udah pinjam 200.000, dipinta lagi sama dia, nggak apa-apalah, saya ganti. Tapi saya niat, saya mau bisa jadiin uang hasil tani kita gitu, nggak lewat orang lain. Cuman waktunya kapan dan kapan saya nggak tahu, tapi yakin saya bisa gitu aja. Jadi motivasi saya aja. Kalau namanya talas dari mulai nanam sampai mencangkul, pengurusan, sampai bawa pikul ke terminal, bawa ke Bogor sendiri, sampai sini jual sendiri juga ngalamin gitu. Udah gitu kita bikin sepan talas juga nggak lihat orang. Oh, gimana teman? Nggak lihat kita jual orang berapa duit gitu kan, ngirisnya gimana, penyajiannya gimana saya nggak tahu. Cuman saya dengar ada sepan talas di Bandung udah cukup. Nggak lihat ke Bandung, lihat sepan talasnya gimana, caranya gimana saya nggak lihat. Cuman dengar dari orang tua gitu kan, kebanyakan orang jual ke Bandung itu di sepan gitu.
udah cukup. Cuman nggak lihat Iya. caranya gimana, jualnya berapa, ngirisnya gimana, atau gerobaknya gimana juga nggak tahu. Kita hasil inisiatif kita sendiri aja. Makanya saya bikin di kupu, di Supan. Ya di Supan nggak tahu juga, saya bilang tadi udah bilang nggak tahu caranya gimana, jualnya berapa nggak tahu, ya kita dari mulai harga 1.000 perak satu iris itu. Keliling 1.000 perak. Dapat uang pertama jualan 150.000 sehari semalam itu. Siang jualan, malam keliling jualan juga. Jual 1.000 perak, berarti 180 iris per hari. Per satu hari satu malam itu. Akhirnya kita mau berhenti jualan. Ya udah, masa kita jualan talas punya untung 30.000 sehari semalam, nggak kuat gitu. Karena apa nggak kuat? Karena nggak mau naikin harga, nggak berani lah. Ya kalau udah lama kelamaan kita daripada berhenti ya kita naikin harga, ya mau juga konsumen, alhamdulillah. Ya akhirnya orang pada nyoba, alhamdulillah pada mampir lagi beli, ya kita naikin lagi jadi 5.000 3 iris. Ya 5.000 3 iris baru 10.000 satu porsi. Nah, sekarang naik lagi jadi 12 ya, karena zamannya gimana sekarang mau tidak. Apa yang nggak naik? Tapi sempat juga ya tani itu ya waktu itu ya. Bukan sempat lagi. Emang tani ya? Emang tani. Yang motivasi kita mau ke kota ya kita bawa hasil tani kita aja udah cukup. Tapi kalau waktu itu nggak dibatalin sama yang tengkulak itu, mungkin nggak kayak sekarang. Enggak, itu motivasi saya. Itu kan udah digagalin itu ya kita harus mikir gitu. Digituin orang tuh harus mikir. Terus mikir itu ya kita harus bisa lah jadiin uangnya gitu kan. Makanya saya segimana ini sekarang sama petani nggak mau saya ngelakuin kayak gitu lagi. Orang udah dibeli dikembalikan lagi, nggak mau. Saya sekarang aja suka beliin dari petani-petani, tapi nggak pernah saya gituin kembaliin lagi. Mau untung mau rugi saya jual sendiri. Jadi berdasarkan pengalaman Ya, digituin ya. digituin sama orang nggak enak. Saya nggak berani. Mamang waktu itu dendam nggak sih kayak gitu? Kesel? Ya bukan dendam sih enggak ya, cuman gini, kita mau unjukin aja kita bisa gitu kan. Kalau dendam enggak, cuman kita mau bisa gitu, jadiin uang hasil tani dia biar tahu saya itu bisa jualnya gitu. Cuman gitu aja sih, nggak ada dendam. Oh lu gimana enggak? Cuman mau unjukin aja. Pembuktian ya. Pembuktian. Kayak kemarin aja dia sampai bilang gini, kamu jangan beliin dari sini, stok kamu di sana. Ini saya yang beli. Silahkan mau beli, mas saya nggak beli. Tapi akhirnya apa? Dia nggak beli, saya nggak dibeli. Kasihan petani kan. Kalau ini jenis apa nih, Mang? Jenis ketan ya, kalau dulu ini kalau di Bogor dulu waktu masih ada ini bentul ya. Kalau jenisnya jenis bentul, kalau orang Bogor bilang mah, kalau orang Jawa bilang sih bentul itu talas-talas juga gitu. Ya. Cuman ini kualitasnya nggak ada, kalau jenis ini nggak ada gatal, udah gitu nggak ada kayak cangor gitu, nyakak. Intinya kita, kalau harapan saya ke depannya itu saya bisa masuk hasil pertanian ya setidaknya dari kampung kita lah. Udah gitu hasilnya juga memuaskan biar pada dapat hasil taniannya gede-gede gitu aja. Kalau tipsnya apa nih, Mang? Motivasi usahanya nih, Mang, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, Mang. Ya motivasinya ya kita harus sabar, harus bagus. Kita kalau dijualan kita harus jaga kualitas gitu kan. Ya kuncinya harus jaga kualitas aja biar konsumen itu mau pada balik beli lagi. Seandainya juga kalau lama juga pasti beli lagi kalau merasa enak gitu kan. Sebelum ada jauh tetap pada nyari. Intinya gitu aja.